Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita mentadabburi ayat-ayat dari surah Thaha dan kita sampai pada ayat ke-83. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, ya. Kemudian juga Allah ingatkan, ya, kepada mereka agar tidak melampaui batas terhadap rizki yang Allah berikan kepada mereka, dan kalau ada yang melampaui batas maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan kisah yang baru, ya, yaitu kisah bagaimana kaum Nabi Musa terfitnah oleh Samiri sehingga akhirnya dia pun atau mereka pun akhirnya menyembah seekor sapi. Bagaimana ceritanya? Allah berfirman, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa." Mengapa, apa yang buat engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa untuk datang bertemu dengan Allah di Bukit Tursina. Dan Allah panggil Nabi Musa serta Bani Israel. Ya, semua dipanggil. Ada khilaf, ada yang mengatakan Nabi Musa dan 70 orang-orang pilihan, ada yang mengatakan Nabi Musa dan seluruh Bani Israel seluruh sama-sama datang ke Bukit Tursina untuk menyaksikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam diberi Taurat atau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Musa alaihissalam datang lebih cepat daripada jadwal, ya. Jadwalnya sudah ditentukan, Nabi Musa datang lebih dulu. Sehingga dia mendahului kaumnya pergi ke sana. Maka Allah bertanya, "Ama a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang buat kau bersegera datang lebih dahulu daripada kaummu? Nabi Musa menjawab, "Qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Kata Nabi Musa, sungguhnya kaumku, mereka akan menyusulku ala athari, yaitu mereka sedang menyusuli aku. Ya, ini menurut pengetahuan Nabi Musa, ya. Ternyata mereka tidak nyusul Nabi Musa, ternyata mereka masih nongkrong di tempat mereka. Maka Nabi Musa mengira mereka mengikuti Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak tahu ilmu gaib. Makanya Nabi Musa berkata, "Hum ula'i ala athari." Mereka sedang mengikutiku, menyusulku, ya. "Wa ajiltu ilaika rabbi," dan aku bersegera kepada engkau ya Rabbku, litarda, agar kau ridha. Para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Musa rindu, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya beliau rindu untuk segera mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada kebahagiaan tersendiri yang beliau rasakan tatkala mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerinduan Nabi Musa alaihissalam. Kita saja enggak usah dengar langsung firman Allah, sementara kita baca Al-Qur'an saja terkadang kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bagaimana lagi Nabi Musa mendengar langsung dari firman Allah secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Sungguh Allah telah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, tanpa perantara, tanpa malaikat Jibril. Langsung Allah bicara dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa merindukan hal tersebut sehingga dia datang sebelum waktunya. "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Aku datang bersegera, ya, agar kau ridha, ya Allah. Ya. Oleh karena pernah kita jelaskan juga, karena rindunya Nabi Musa alaihissalam sampai Nabi Musa setelah mendengar firman Allah ingin lihat Allah. Qala rabbi arini anzur ilaik. Sampai dia pernah berkata, "Wahai ya Allah, tunjukkanlah dirimu. Anzur ilaik, aku ingin melihat dirimu." Kata para ulama, karena Nabi Musa rindu, sudah berbicara dengan Allah, ingin lihat Allah Subhanahu wa taala, namun akhirnya Nabi Musa tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Sehingga Nabi Musa jelaskan, "Aku bersegera litarda, agar kau ridha, ya Allah." Ya. Ya, sebagian orang subhanallah rindu ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang
suka untuk bertemu dengan Allah, Allah pun suka ingin bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Ya orang yang bertakwa, yang soleh ya, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, ternyata yang disangka oleh Nabi Musa keliru. Kaumnya tidak sedang menyusul Nabi Musa. Kata Allah, qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Sungguhnya kata Allah, kami telah menguji kaummu. Setelah engkau pergi, kami uji mereka. Wa adallahumus samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Jadi Allah yang menguji mereka. Memang namanya kehidupan dunia adalah Allah ciptakan kita untuk diuji. Setelah Nabi Musa pergi bertemu dengan Allah bersegera, seharusnya Nabi Musa sama-sama mereka bareng-bareng. Tapi Nabi Musa karena rindu kepada Allah, beliau beristihad sehingga beliau segera menuju ke Bukit Tursina sebelum waktunya. Ternyata ketika Nabi Musa pergi, ya Harun masih bersama, Nabi Harun alaihissalam masih bersama dengan Bani Israel. Ternyata Allah menguji mereka dan mereka disesatkan oleh Samiri. Apa ujiannya dan apa penyesatan Samiri nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, di sini Allah mengatakan fa inna qad fatanna, kami telah memfitnah, yang menguji kaummu. Karena Allah yang mentakdirkan ya yang terjadi hal tersebut, meskipun yang langsung menyesatkan adalah Samiri. Yang langsung menyesatkan adalah Samiri. Taib, kata Allah, faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka Nabi Musa pun segera pulang menuju kaumnya, ya, ghadbana asifa, dalam kondisi ya marah. Asifa di sini ada khilaf di kalangan para ulama, mana asifa. Ghadbanan jelas, Nabi Musa balik dalam kondisi marah. Asifan, apa makna asifan? Ada dua secara umum pendapat ahli tafsir, ada yang mengatakan dengan sangat sedih, dan ada yang mengatakan dengan sangat marah, ya. Dengan sangat sedih, asifan, ada yang mengatakan dengan sangat marah. Kalau dari pihak ke bawah pada pihak ke atas namanya sedih. Tapi kalau dari yang berkuasa kepada yang di bawahnya, asifah artinya murka. Ya. Di sini sehingga sebagian ulama mengatakan maksudnya murka, asifan. Asifah itu kadang diartikan sedih, kadang diartikan murka. Diartikan sedih kalau pada pihak yang lemah kepada pihak yang lebih kuat, maka dia sedih. Dari pihak yang lebih kuat kepada yang lebih lemah disebut sedang murka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Beliau menjelaskan demikian. Sebagian ulama berusaha menjamakkan, artinya Nabi Musa murka dan sedih bercampur aduk dalam benaknya. Murka dengan hal tersebut, telah terjadi kesyirikan, mereka menyembah berhala sapi, dan sedih karena itu kaum Nabi Musa, kaumnya yang murid-muridnya yang beliau didik, yang beliau selamatkan dari negeri Mesir, ternyata terjerumus dalam kesyirikan. Bercampurlah ya antara kemarahan dan kesedihan, bercampur baur dalam hati Musa alaihissalam. Ghadbana asifa, pulang dalam kondisi marah dan dalam kondisi sangat sedih. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana. Akhirnya Nabi Musa datang kepada mereka. Nabi Musa bertanya kepada mereka, alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana? Wahai kaumku, bukankah Rabb kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik? Artinya bukankah Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik? Allah akan menyelamatkan kalian, Allah akan memberikan kalian anugerah, Allah akan menerima taubat kalian, Allah akan mendatangkan Taurat, memberikan Taurat kepadaku, memberikan syariat untuk kalian. Ini semua janji baik. Afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Apakah terlalu lamakah masa yang berlalu bagimu sehingga kalian terjerumus dalam kemungkaran, dalam kesyirikan? Terlalu lamakah? Ini terlalu lama apakah? Apa yang terlalu lama? Maka ada beberapa pendapat, di antaranya Nabi Musa mengatakan, apakah terlalu lama? Ya, janji tersebut Allah kabulkan kepada kalian sehingga kalian akhirnya menyimpang dan berbuat kesyirikan. Ini tafsiran pertama. Allah sudah janji akan berikan Taurat, Allah sudah janji akan berikan kalian kekuasaan, kemenangan, banyak janji-janji Allah. Apa kalian tidak sabar menunggu sehingga kalian akhirnya melakukan penyimpangan, melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala sapi? Yang kedua, afatala alaikumul ahdu, apakah kepergianku lama? Padahal saya cuma pergi sebentar, kalian sudah menyimpang. Saya kan baru pergi sebentar ke Bukit Tursina, kemudian balik. Apakah saya saking lamanya sehingga kalian menyimpang? Atau pendapat ketiga, apakah terlalu lama kalian jauh dari kenabian? Sejak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf sampai Nabi Musa, jarak yang lama. Sehingga kalian sampai seperti ini, mudah sekali
dalam kerusakan, dan itu semua tidak benar. Semua tidak benar. Ini artinya istifham ingkari. Nabi Musa bertanya untuk mengingkari. Adapun tafsiran pertama, apakah terlalu lama janji Allah untuk memberikan kalian Taurat? Tidak lama. Ini buktinya saya datang bawa Taurat. Buktinya saya datang bawa syariat. Apa kalian merasa saya terlalu lama meninggalkan kalian? Ya tidak lama, saya sudah datang. Ya. Ataukah kalian terlalu lama merasa terpisah dari kenabian antara Nabi Musa dengan kenabian? Saya sedang berada di antara kalian dan saya bertahun-tahun bersama kalian. Sehingga Nabi Musa heran, apa masalahnya kalian sampai seperti ini? Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau memang kalian ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Rabb kalian, fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyelisihi janjiku, ya. Artinya kenapa kalian tidak datang menyusulku? Kalian sengaja tidak datang mengikutiku, kenapa kalian tidak menyusulku kepada Bukit Tursina? Kalian ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dengan tegas menegur mereka. Akhirnya mereka cari-cari alasan. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Kata mereka, ya Musa, kami sekali-sekali tidak melanggar perjanjianmu. Yaitu kami mau pergi ke tempat engkau, kami ingin menyusulmu. Walakinna hummilna auzaran min zinatil qaum. Ya, kami bukan kuasa kami untuk menyelisihi janji kami untuk menyusulmu ke Bukit Tursina. Kami ini terpaksa melakukan ini semua. Kami terpaksa tidak bisa menyusulmu ke Bukit Tursina. Kenapa? Walakinna hummilna auzaran min zinatil qaum. Akan tapi kami dibebani dengan perhiasan-perhiasan kaum tersebut, yaitu dari suku Akbat, suku Mesir. Faqadhafnaha fakadzalika alqas Samir. Maka kami pun lemparkan perhiasan-perhiasan tersebut, demikianlah Samiri juga melemparkan apa yang dia lemparkan. Jadi maksudnya apa? Mereka ini kenapa tidak nyusul Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina? Disebutkan mereka mengatakan, kami bawa perhiasan banyak. Perhiasan dari mana? Maka ada dua pendapat dari para ahli tafsir. Kata sebagian ahli tafsir, jadi sebelum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, mereka pinjam emas-emas yang dimiliki oleh suku Akbat, karena di antara mereka ada hubungan. Mereka pinjam emas-emas, ya, seakan-akan mereka mau ada hari raya sehingga dipinjemin, ternyata mereka kabur, dan ini adalah dosa. Ya, menipu suku Akbat untuk mengambil emas mereka kemudian kabur, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya mereka mengambil emas dari suku Akbat, yaitu pasukan Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian mayat-mayatnya terdampar di pinggiran Laut Merah. Nah, mereka copotin perhiasan-perhiasan karena Firaun dan balantaranya mereka memakai perhiasan-perhiasan. Nah, dicopotin, diambilin oleh mereka. Ini semua juga tidak boleh karena tidak ada ghanimah, ya, dalam nabi-nabi terdahulu. Oleh karena tatkala Nabi SAW mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya kata Nabi, "Wa uhillat liyal ghanaimu." Aku dihalalkan ghanimah. Kalau ada peperangan, ghanimah diambil oleh Nabi. Adapun nabi-nabi terdahulu tidak. Kalau ada ghanimah tidak boleh diambil. Nanti dikumpulkan ghanimah tersebut, kemudian datang api memakan, ta'kuluhun nar. Api pun memakan ghanimah-ghanimah itu, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika pasukan Firaun tenggelam dalam Laut Merah, kemudian sebagian jasad-jasad dari pasukannya dilemparkan oleh lautan, di pinggir lautan, rupanya Bani Israel mengambil emas-emas tersebut tanpa sepengetahuan Musa. Ya, mereka ambilin. Setelah itu Nabi Musa waktu pergi, mereka seakan-akan didatangi oleh rasa takut, atau Samiri mengatakan kalian mengambil emas, tidak boleh, itu emas harus dibuang, itu emas haram dan yang lainnya. Sehingga mereka mengutarakan uzur mereka kepada Nabi Musa dengan mengatakan, sungguhnya kami ini tidak bisa ikut engkau ke Bukit Tursina wahai Musa. Kenapa? Walakinna hummilna auzaran, akan tapi kami memikul dosa. Auzar artinya dosa. Min zinatul qaum, dari perhiasan suku Akbat. Ini pendapat yang lebih kuat, ya. Mereka mengambil dari perhiasan dari pasukan-pasukan Firaun yang terdampar di pinggir Laut Merah. Faqadhafnaha, oleh karenanya kami lempar itu semua. Kami lempar semuanya, emas-emas yang kami ambil, ya. Fakadzalika alqas Samiri, dan juga Samiri juga melemparkan apa yang dia lempar. Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Jadi Samirin rupanya dia memprovokasi mereka,
Dia kumpulkan emas-emas mereka, kemudian dibuatlah patung sapi. Patung sapi dari emas. Dipanaskan terlebih dahulu sehingga setelah panas dibentuk menjadi sebuah patung sapi emas, ya. Kemudian Samiri melemparkan sesuatu kepada patung tersebut, ya. Yaitu min athari Rasul, nanti akan dijelaskan. Dia melemparkan sesuatu kepada patung tersebut, akhirnya patung tersebut ada suara sapi. Lahu khuwar, ya, fa akhraja lahum ijlan, maka Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang tersebut anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Itu tempat mereka lemparkan, tahu-tahu keluarlah sapi yang ada suaranya. Sapi ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan sapi itu benar-benar jadi sapi, berdaging, bertulang sebagaimana sapi yang lain, namun pendapat yang benar tidak. Artinya tetap saja emas, tetapi ada suaranya. Lahu khuwar, dan ini menakjubkan mereka. Ini emas kok ada suaranya? Ini aneh, dan ini ajaib, inilah Tuhan. Sehingga mereka menyembah sapi tersebut. Faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Akhirnya mulailah Samiri dan para pengikutnya berbicara kepada Bani Israel. Ini sapi ini Tuhannya kalian dan Tuhannya Nabi Musa, cuma Musa lupa, maka dia cari Tuhannya ke Bukit Tursina, padahal Tuhannya inilah sapi ini. Rupanya ada yang sepakat dengan pemikiran Samiri dan mereka akhirnya merayu atau mendakwahi Bani Israel yang lain agar beribadah kepada sapi. Di antara perkataan mereka berkata, "Hadza ilahukum, inilah Tuhan kalian." Ngapain cari-cari Tuhan jauh-jauh ke Bukit Tursina? Wa ilahu Musa, ini Tuhannya Nabi Musa. Fanasi. Tapi Musa lupa kalau ini Tuhannya, maka dia cari ke Bukit Tursina. Kata Allah, "Afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan." Apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka? Taib, lembu tersebut, patung emas ada suaranya, suara sapi. Tapi kalau dia jangan ngomong, bisa jawab enggak? Enggak bisa ngomong, enggak bisa jawab. Cuma ada suara yang keluar dari patung tersebut, namun patung tersebut tidak bisa diajak ngomong. Wala yamliku lahum dharra wala naf'a, dan patung tersebut tidak bisa memberikan kemudaratan kepada mereka dan tidak bisa beri manfaat kepada mereka. Allah sebutkan, walaqad qala lahum Harun min qabl, dan Harun alaihissalam telah memperingatkan mereka sebelumnya. Jadi waktu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, Nabi Musa amanahkan kaumnya kepada kakaknya Harun, jaga kaumku. Ya. Dan tatkala Samiri mulai memprovokasi mereka untuk bikin patung sapi dan untuk menyembah, Harun sudah ingatkan alaihissalam. Ya. Sebelumnya Harun sudah mengingatkan dengan berkata, "Ya qaumi innama futintum bih," wahai kaumku, sungguhnya kalian telah terfitnah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ujian, Samiri bisa membuat patung sapi tersebut, bisa ada suaranya. Ini semua dengan izin Allah. Allah kasih ujian. Maka Harun berkata, "Innama futintum bih," sungguhnya kalian sedang difitnah. "Wa inna rabbakumur rahman," dan sungguhnya Rabb kalian adalah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih kepada kalian. "Fattabi'uni," ikuti aku, "wa ati'u amri," dan taatlah kepada perintahku. Jangan ikut Samiri, ikut aku. Dan taatlah kepada perintahku. Apa ternyata Bani Israel ngayal. Kata mereka, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kata mereka, kami tidak akan meninggalkan sapi ini. Kami akan terus menyembah sapi ini sampai Musa datang kepada kami. Sampai Musa datang kepada kami. Akhirnya, ini ceritanya demikian. Akhirnya Musa datang. Musa datang kepada mereka. Kemudian Musa datang kepada Harun, menegur kakaknya Harun. Musa berkata, "Ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu." Wahai Harun, apa yang mencegah engkau tatkala engkau melihat mereka dalam kondisi sesat? "Allah tattabi'ani afa asaita amri." Mengapa engkau tidak mengikuti aku? Apakah kau sengaja mendurhakai perintahku? Nabi Musa marah kepada Harun. Ya Musa marah, kenapa kau tidak ikut aku? Apa kau bangkang terhadap perintahku, membangkang perintahku? Yaitu seakan-akan Nabi Musa mengatakan, kenapa kau tidak tinggalkan mereka? Ikuti saja aku ke Tursina. Biarkan mereka dengan sapi mereka. Ikuti aku. Bawa orang-orang yang beriman kepadaku menuju Bukit Tursina. Ini pendapat. Ada yang mengatakan seakan-akan Nabi Musa berkata, kenapa kau tidak ikut perintahku? Kalau kau lihat mereka seperti itu, bunuh mereka. Bunuh mereka. Karena mereka telah melakukan kesyirikan. Dan Nabi Harun tidak mampu untuk melawan mereka. Innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani.
Kata Harun kepada Musa dalam ayat yang lain, surat yang lain, mereka menganggap aku lemah dan mereka hampir membunuhku. Rupanya Nabi Harun sudah berusaha, sudah nasihat, tapi mereka ngeyel dan mereka kuat. Nabi Harun tidak sekuat Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka lebih hormat kepada Nabi Musa daripada Nabi Harun. Bahkan kata Nabi Harun, wa kadu yaqtulunani, dan mereka hampir bunuh aku, kata Nabi Harun. Saking marahnya Nabi Musa, kata Allah dalam ayat yang lain, fa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Maka Nabi Musa pegang kepala Harun, ditarik kepada dia. Ya Harun, subhanallah, dipegang kepala Harun, ditarik. Dalam ayat ini Nabi Musa memegang jenggot Harun. Ditariklah kepala Harun dan jenggot Harun ditarik ke depan dia. Wahai Harun, kenapa kau tidak ikuti aku? Seakan-akan demikian. Itu Nabi Musa seperti gemes kepada Harun, ya, alaihissalam. Ya. Apa kata Nabi Harun alaihissalam? Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Wahai adikku, wahai putra ibuku. Bayangkan Harun sampai bilang begitu. Wahai putra ibuku. Nabi Musa lagi marah. Wahai putra ibuku, jangan kau pegang jenggotku dan jangan kau pegang kepalaku. Jadi pegang jenggot dan kepala dipegang. Nabi Harun berjenggot, pegang. La ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang jenggotku dan jangan kau pegang kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil. Kenapa saya tidak pergi bersama engkau? Kenapa saya tidak nyusul kepada engkau? Nyusul engkau di Bukit Tursina, aku khawatir engkau akan berkata, wahai Harun, kau telah memecah belah Bani Israel, walam tarkubu qawli, dan kau tidak memelihara amanahku. Artinya Harun berijtihad. Dia berfikir kalau dia pergi sendiri meninggalkan mereka yang menyembah berhala akan terjadi kekacauan, terjadi pertumpahan darah, atau mereka tambah syirik dan yang lainnya. Ya. Jadi Nabi Harun beristihad untuk tetap dia tinggal, dia tidak pergi karena kalau dia pergi berbahaya ini kaum ngayal, berani, nekat, dan akhirnya bisa jadi pertumpahan darah di antara mereka. Atau kalau Nabi Harun membawa sebagian orang-orang beriman dan yang menyembah berhala dibiarkan, berarti telah terpecah belah antara kaum Bani Israel. Ada yang beriman, ada yang syirik. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Harun. Aku khawatir kau berkata, farraqta baina Bani Israel, kau telah memecah belah ke Bani Israel. Sehingga ini semua sebab-sebab ini menjadikan Nabi Harun berijtihad untuk tidak menyusul Musa dan berusaha memperbaiki kaum ini. Beramar ma'ruf kepada mereka, bernahi mungkar. Ya. Ini ijtihad Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Musa pun sadar. Ya, artinya kakaknya Harun sudah berusaha. Ya, kakaknya Harun sudah berusaha. Taib. Setelah itu Nabi Musa menghadap ke Samiri. Qala fama khatabuka ya Samiri? Wahai Samiri, apa yang buat kau melakukan ini semua? Kenapa kau bikin patung sapi, kau menyuruh orang beribadah kepada patung sapi? Apa yang membuat kau melakukan ini semua? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Sungguhnya aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Apa yang dilihat? Faqabattu qabdatan min athari Rasul. Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul. Fanabathtuha, dan aku melemparkannya. Wa kadzalika sawalat li nafsi, dan demikianlah jiwaku membujukku untuk melakukan hal demikian. Ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan, maksud Samiri, jadi suatu hari Samiri melihat Jibril datang kepada Nabi Musa alaihissalam, naik kudanya. Ketika Jibril naik kuda, begitu kuda Jibril pergi terbang, ya, atau pergi meninggalkan Nabi Musa, maka kelihatan warna hijau di bekas kaki kudanya Jibril. Sehingga terbetik dalam dirinya, kata dia, kadzalika sawwalat li nafsi, jiwaku membujukku. Yaitu timbul dalam benakku bahwasanya apa yang di bekas dari pijakan kudanya Jibril akan memberikan kehidupan. Maka aku pun mengambil pasir tersebut dari bekas pijakan kaki kuda Jibril sebelum terbang ke langit. Maka saya pun ambil bekas tersebut. Makanya ketika mereka membuat patung sapi, saya lemparkan pasir tersebut kepada sapi. Ternyata ada suaranya. Ya, tentu ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui, wa kadzalika sawalat li nafsi, demikianlah jiwaku mendorongku untuk melakukan demikian. Ya. Akhirnya Nabi Musa menghukum dia. Nabi Musa berkata, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Pergilah engkau wahai Samiri, sungguhnya selama kau hidup engkau berkata la misas. Kau hanya mengatakan la misas. La misas maksudnya tidak ada sentuhan. Maksudnya apa? Kau tidak bisa menyentuh orang dan orang tidak boleh menyentuh kau. Kau tidak bisa menyentuh orang dan orang tidak bisa menyentuh engkau. La misas, tidak ada sentuhan. Saya ulangi, la misas artinya kau tidak bisa menyentuh dan kau tidak bisa disentuh. La misas, tidak ada sentuhan sama sekali. Di sini la nafiyatil jins dan misas isim la nafiyatil jins. Jadi
artinya tidak ada sentuhan sama sekali. Selama hidupmu demikian. Kau tidak bisa menyentuh dan kau tidak bisa disentuh. Maka diusirlah oleh Nabi Musa alaihissalam Samiri. Wa innalaka mau'idan lan tukhlafah. Dan sungguhnya engkau bagimu ada hukuman yang kau tidak akan bisa lolos darinya. Itu hari kiamat kelak akan diadab dengan adab yang pedih. Wanzur ila ilahika alladhi dhalta alaihi akifa. Lihatlah kepada Tuhanmu yang kau senantiasa nongkrong di situ, iktikaf di sapi tersebut. Lanuharriqannahu, sungguh aku akan benar-benar membakarnya. Thumma lanansifannahu, dan aku akan menghamburkannya fil yammi, di lautan, nasfa. Dan aku akan menjadikan dia terhambur berserakan di lautan. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya sapi tersebut setelah dilempar dengan debu bukan cuma patung sapi, benar-benar jadi sapi beneran, bertulang, berdaging, sehingga tatkala Nabi Musa bakar bisa menjadi debu untuk ditebar. Ini khilaf saya katakan tadi, apakah sapi yang dilemparkan oleh pasir oleh Samiri berubah menjadi benar-benar sapi, ya? Ataukah patung emas yang ada suaranya? Sebenarnya mengatakan yang kuat adalah pendapat yang mengatakan patung tersebut bukan jadi daging, tapi jadi patung. Sehingga mereka kalau jadi sekedar sapi mungkin mereka tidak sembah. Tapi ini patung menakjubkan, patung dari emas tapi ada suaranya. Tapi Nabi Musa bakar, kemudian Nabi Musa hancurkan dan Nabi Musa tebarkan sisa bakaran tersebut ke lautan. Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu. Sungguhnya Tuhan kalian hanyalah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat ini. Di antaranya bahwasanya Nabi Harun berjanggot, ya, jenggotnya ada, ya. Nabi Harun berjenggot, dan inilah fitrah para anbiya. Oleh karenanya Nabi Harun berjenggot, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjenggot juga, ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Di antara yang Allah sebutkan nabi-nabi tersebut adalah Nabi Harun alaihissalam, ya. Kata Allah, min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan di antara keturunan Ibrahim adalah Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Kemudian di akhir ayat kata Allah, fabihudahum muqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Dan di antara petunjuk mereka adalah mereka berjenggot. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara al-fitrah, di antara fitrah adalah jenggot. Jenggot adalah fitrah, ya. Oleh karenanya para anbiya mereka berjenggot. Di antaranya Nabi Harun, ya. Dan jenggotnya panjang, tentunya Nabi Harun jenggotnya panjang. Buktinya bisa digenggam oleh Nabi Musa. Kalau jenggotnya pendek kan enggak bisa digenggam. Kata Nabi Harun, ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang jenggotku dan kau pegang kepalaku. Jadi tarik ini. Berarti jenggot Nabi Harun jenggotnya panjang. Ini dalil bahwasanya seorang mengikuti fitrah, ya, hendaknya memelihara jenggot, ya. Oleh karenanya bahkan kaum Nasara tatkala menggambar Nabi Isa, mereka menggambarkan Nabi Isa juga dengan jenggot. Mereka menggambarkan Nabi Isa juga dengan jenggot. Nabi Isa juga berjenggot, ya. Oleh karenanya aneh kalau kemudian zaman sekarang sebagian orang mengingkari jenggot sementara Nabi Muhammad SAW berjenggot, Nabi Harun berjenggot, ya. Kemudian mereka menggambar Nabi Isa juga berjenggot. Kemudian banyak para sahabat yang berjenggot, ya. Kemudian di antara faedah dalam kisah ini juga, ya, sebagian ulama mengatakan Allah menegur Nabi Musa bahwasanya ijtihad dia yang datang mendahului kaumnya kesalahan. Seharusnya Nabi Musa berjalan bersama kaumnya, jangan ditinggal bersama Nabi Harun. Namun kita katakan Nabi Musa datang duluan tidak lain karena rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini kesalahan. Namanya pemimpin menyertai kaumnya, kemudian mengecek mereka. Adapun dibiarkan, akhirnya mereka mengalami perubahan, ya, perubahan tadi yang seperti saya sebutkan. Kemudian ini menunjukkan bagaimana buruknya akhlak Bani Israel. Bayangkan mereka menyembah patung sapi. Ya, dan ini kenapa kata para ulama? Karena mereka terlalu lama tinggal bersama Fir'aun.
sudah ratusan tahun diperbudak oleh suku Akbat, sehingga mereka bertetangga dengan kaum musyrikin, sehingga kesyirikan adalah suatu hal yang biasa. Dan ini bahaya interaksi dengan orang-orang musyrikin. Kalau seperti kita tahu bahwasanya dahulu negara kita ya ada Budanya, ada Hindunya, kemudian akhirnya adat istiadat yang masih khurafat-khurafat masih tersisa bagi kaum muslimin, ya. Dan interaksi dengan orang-orang misalnya yang melakukan kesyirikan menjadikan kesyirikan itu suatu hal yang biasa, ya. Dan ini sangat berbahaya. Oleh karenanya saking lamanya Bani Israel diperbudak oleh kaum Mesir, akhirnya mereka seperti suatu hal yang biasa menyembah berhala. Ya, makanya Allah sebutkan wajawaz Nabi Bani Israel al-bahra fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Allah sebut dalam surat Al-A'raf, begitu mereka diselamatkan oleh Allah sehingga menyeberang Laut Merah, tiba-tiba mereka mendatangi suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Kaum menyembah berhala. Maka mereka berkata, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, kita ingin Tuhan kita punya berhala seperti mereka punya berhala. Jadi terbiasa sampai minta Nabi Musa bikin berhala agar untuk mereka sembah sebagaimana kaum itu punya berhala. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum-kaum yang jahil. Dan ini kesempatan dilakukan oleh Samiri. Waktu Samiri melihat mereka suka dengan sesuatu yang berbentuk untuk mereka sembah, maka dibuatlah patung sapi, dan kebetulan dia memegang qabdatan min qabdatir Rasul, bekas pijakan kudanya Jibril alaihissalam, dilemparkan, maka patung tersebut bersuara, inilah Tuhan, ini Tuhan, dianggap adalah Tuhan dan mereka dengar, ya. Tapi timbul pertanyaan, siapa Samiri ini? Kalau kita baca buku tafsir, ya, rata-rata mereka mengatakan berputar pada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Samiri adalah suku Akbat, sukunya Fir'aun yang dia kemudian beriman, tapi kemudian dia munafik, kemudian dia ikuti kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan dia bukan dari suku Akbat dan juga bukan dari suku Bani Israel, tapi dia kebetulan mampir di Mesir, kemudian beriman kepada Nabi Musa secara zahir, kemudian dia ikut Nabi Musa. Kemudian ada yang mengatakan Samiri adalah salah seorang dari Bani Samir, yaitu dari pembesar-pembesar Yahudi, maka dikatakan Samiri, dinisbahkan kepada kabilahnya, kabilah Samir, sehingga dikatakan Samiri. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan siapakah Samiri ini. Yang jelas dia dihukum oleh Nabi Musa, kemudian disuruh pergi, ya, dan dia tidak bisa menyentuh seorang pun, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya. Datang kemudian, dan kita tidak dapati, ya, penjelasan lebih detail dari para ulama tafsir tentang Samiri. Kemudian datang belakangan, ada seorang penulis di Mesir bernama Muhammad Isa Daud, membuat buku judulnya Dajjal muncul dari segitiga bermuda. Kemudian dia mengatakan Samiri itulah Dajjal. Tanpa dalil, tanpa perkataan Al-Quranul Karim, tanpa hadis Nabi, tanpa perkataan para sahabat. Dia ngira-ngira sendiri. Kemudian diikuti oleh sebagian dai di zaman sekarang. Bahwasanya Samiri itu Dajjal, ini tidak benar, ini kejahilan. Tidak benar, ya. Kata mereka, kenapa Dajjal, Samiri adalah Dajjal? Buktinya waktu Nabi Musa datang, Nabi Musa marah. Waktu ngomong sama Samiri, Nabi Musa tidak berani kasar-kasar. Kenapa ini Dajjal? Nabi Musa tidak berani kasar-kasar. Inilah kebatilan tidak benar. Dan mereka mengatakan buktinya dia Dajjal, dia bisa melihat Jibril alaihissalam. Dan ini semua tidak benar. Ya, kalaupun dia bisa melihat Jibril, meskipun Nabi Musa berkata-kata lembut kepadanya, bukan berarti dia Dajjal. Tidak sama sekali ada isyarat dia Dajjal. Dan tidak boleh seorang berbicara tanpa ilmu, tanpa dalil, apalagi tanpa perkataan para ulama salaf, apalagi tidak ada seorang ulama yang mengatakan demikian, kemudian pakai otak sendiri mengkait-kaitkan, menggatok-gatokkan, mencocok-cocokkan, cocoklogi.com, akhirnya inilah Dajjal. Ini tidak benar. Ini cara penafsiran yang berbahaya seperti ini. Taib. Saya katakan tidak ada ahli tafsir yang mengatakan demikian. Hanya perkataan orang sekarang kemudian diikuti oleh sebagian orang. Di antara dalil bahwasanya Samiri bukan Dajjal, di antaranya dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa anzara qaumahum min fitnatil dajjalil a'war." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu nabi pun, ya, yang Allah utus kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Kalau Samiri Dajjal, tentu Nabi Musa sudah ingatkan sejak awal, ini Dajjal ngapain sama kita, suruh pulang sana ke kampungnya, ya. Sejak awal. Tapi Nabi Musa tidak tahu ini Dajjal. Kalau dia tahu Dajjal, kenapa dia diam-diam saja? Kenapa dia tidak ingatkan kepada kaumnya, hati-hati, ini Dajjal, hati-hati.
Dan kenapa Nabi Musa tidak panggil dia Dajjal? Kenapa Nabi Musa panggil dia Samiri? Berarti dia bukan Dajjal. Ingat, setiap nabi akan peringatkan umatnya dengan tentang fitnah Dajjal yang buta sebelah. Samiri tidak buta sebelah. Ya, Samiri tidak buta sebelah. Adapun dia bisa melihat malaikat Jibril, sahabat lain juga ada melihat malaikat Jibril. Dalam banyak hadis sahabat melihat malaikat Jibril. Tidak menunjukkan bahwasanya dia kemudian adalah seorang nabi, seorang Dajjal bisa melihat malaikat. Ya. Malaikat tatkala menjelma menjadi manusia banyak yang bisa lihat. Kemudian di antara hukuman Allah kepada Samiri melalui Nabi Musa alaihissalam yaitu fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Pergilah engkau wahai Samiri dan kau di dunia ini la misas, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kau tidak bisa menyentuh dan kau tidak bisa tersentuh. Ini hukuman sampai dia mati demikian sehingga dia manbudh. Terbuang, tidak ada yang bisa menyentuh, tidak bisa disentuh oleh seorang pun. Itu hukuman Allah baginya sampai dia meninggal dunia. Sementara kalau kita baca tentang Dajjal, ya bahwasanya Dajjal akan bercampur dengan orang-orang. Dia akan pergi keluar dari Khurasan, kemudian mampir ke Teheran, ya. Kemudian mampir ke daerah Iran, kemudian keluar 70.000 Yahudi min Asbahan di Iran, ya. Kemudian 70.000. Jadi dia bercampur dengan manusia, diikuti punya pengikut. Bahkan disebutkan dia bertemu dengan seorang pemuda dari kota Madinah. Kemudian dipeganglah pemuda tersebut. Kemudian diingin disembelih namun tidak bisa. Berarti dia menyentuh dan dia disentuh. Sementara Samiri dikatakan fa innalaka fil hayati an takuna la misas. Selama kau hidup kau tidak bisa menyentuh dan kau tidak bisa disentuh. Berarti bertentangan dengan ayat ini. Kemudian bukankah Dajjal tugas dia adalah ngaku sebagai Tuhan. Sementara dalam kisah Nabi Musa, dia menyuruh orang menyembah sapi, ya tidak cocok dengan SOP-nya Dajjal. Dajjal SOP-nya ngaku sebagai Tuhan. Ini kenapa Dajjal nyuruh orang nyembah sapi. Intinya ini bukan Dajjal, jangan dikait-kaitkan, jangan ikut Muhammad Musa Isa Daud ya. Yang berbicara ngawur seenaknya saja. Dulu sempat bukunya tersebar zaman saya SMA kalau tidak salah atau saya SMP. Ya banyak itu buku Muhammad Isa Daud judulnya Dajjal muncul segitiga bermuda. Kemudian sekarang diikuti oleh sebagian dai cocokologi di zaman sekarang ini. Dia mengatakan Samiri adalah Dajjal. Tidak boleh seorang bicara tentang Al-Quran tanpa dalil. Kemudian, ya, di antara faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya namanya syubhat kalau sudah masuk dalam hati seorang, maka susah seorang menghindarinya. Bayangkan bagaimana kita bisa menyembah sapi. Kita pikir, kita pakai logika kita, gimana kita manusia bisa nyembah sapi? Sapi kita buat yang buat sapi kita sendiri dari emas kemudian dileburkan kemudian jadi sapi, kemudian hanya ada suaranya kemudian disembah. Secara logika enggak logis. Masa manusia nyembah sesuatu yang lebih hina, ya hanya terbuat dari patung emas, ada suaranya dikit. Sementara manusia pintar ngomong, pintar berpikir, berjalan ke sana kemari, ini patung dipikul-pikul kok Tuhan kok seperti ini? Kok disembah? Ini kan patung. Tapi subhanallah, setan kalau sudah menggoda manusia, semua yang tidak masuk akal bisa jadi masuk akal. Makanya saya kadang lihat seperti di sebagian negara, seperti di India, ajib bagaimana manusia menyembah tikus, menakjubkan. Tapi kalau kita aneh, tapi buktinya ada. Tikus sampai banyak datang dikasih makan, kemudian disembah, subhanallah tikus. Kemudian juga monyet, dicari keberkahan monyet, subhanallah. Sapi, ya. Sampai air kencingnya ditungguin, ajib, menakjubkan. Seandainya manusia nyembah manusia, ini masih ya parah tapi juga aneh. Lebih aneh lagi menyembah yang lebih rendah daripada dia. Menyembah hewan, menyembah patung yang dia buat patung itu sendiri. Menyembah yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa diajak ngomong, aneh. Tapi demikianlah, ada saja syubhat yang menjadikan orang-orang akhirnya menjadikan kesyirikan tersebut suatu yang masuk akal, padahal sangat tidak masuk akal. Makanya saya sering katakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya yang terjerumus dalam hal tersebut orang-orang bodoh, kita bilang kita orang pintar pasti selamat. Ternyata terkadang terjerumus dalam kesyirikan tersebut orang-orang cerdas, orang ber-IQ, orang-orang mungkin programmer, mungkin ahli ini, ahli anu, tapi terjerumus dalam kesyirikan. Ada yang menyembah mayat, ada yang menyembah manusia, menyembah nabi, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah berhala. Oleh karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan dalam kisah-kisah Israiliyat bahwasanya ketika Nabi Musa datang pulang dari Bukit Tursina
kemudian sampai ke daerah Bani Israel, ternyata mereka sedang menari-nari. Kemudian pukul-pukul rebana di sekitar sapi tersebut. Ya, sekitar sapi tersebut. Maka inilah kebiasaan orang-orang jahiliyah ya, yang kemudian beribadah dengan menari-nari. Saya bacakan perkataan Abu Bakar At-Turtusi. Ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, tafsir Al-Qurtubi ma'ruf. Ya. Pada jilid ke-14 ayat halaman ke-124 ya. Su'ila al-Imam Abu Bakar At-Turtusi. Imam Abu Bakar At-Turtusi pernah ditanya rahimahullah, "Ma yaqulu Sayyiduna al-Faqihu fi madhhab Sufiyah?" Bagaimana pendapat guru kami yang al-faqih, yang ahli yang faqih Abu Bakar At-Turtusi tentang mazhabnya orang-orang sufi? Wa ulima ya annahu ijtama'a jama'atun min rijalin fayukthiruna min dzikrillah, dan diketahui bahwasanya berkumpul sekelompok lelaki kemudian mereka banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Wa dzikri Muhammadin, dan mereka juga menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma innahum yuqi'una bil qadib ala syai'in min al adim wa yakun ba'dhum yarqusu wa yatawajadu hatta yaqa'a maghshiyan alaihi. Kemudian mereka mengambil semacam kayu, kemudian mereka pukulkan ke semacam gendang, mungkin macam rebana. Kemudian sebagian mereka yarqus, berjoget. Wa yatawajadu hatta, dan kemudian mereka seakan mengalami wajad, yaitu seakan-akan ada sesuatu, mendapatkan sesuatu. Hatta yaqa'a maghshiyan alaihi, sampai kemudian pingsan. Wa yuhdiruna syai'an ya'kulunahu, kemudian mereka menghadirkan sesuatu, kemudian mereka makan. Halil hudur minhum hal hudur ma'ahum jaizun amla aftuna ma'jurin. Maka pertanyaannya, bolehkah kami hadiri acara seperti itu bersama orang-orang sufiyah seperti itu? Apakah boleh atau tidak? Ditanyakan kepada Abu Bakar Al-Turtusi dan dinukil oleh Al-Qurtubi. Baik. Apa jawaban dari Abu Bakar Al-Turtusi? Madhhabus sufiyah batalatun wa jahalatun dhalalatun. Ini batalah, jahalah, dhalalah, yaitu apa ini? Mungkin makna yang jahalah artinya kebodohan, dhalalah kesesatan. Mungkin batalah mungkin kurang kerjaan ya. Apakah kebatilan atau pengangguran ya? Artinya ini mazhab yang jahil, mazhab yang di atas kesesatan. Wa mal islamu illa kitabullah wa sunnatu rasulih. Perhatikan, kata beliau, tidaklah Islam kecuali Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma raqsu wat tawajud, adapun joget-joget dan tawajud, fa awwalu man ahdatsahu ashabus Samiri. Yang pertama kali membuat bid'ah ini, joget-joget, adalah pengikut Samiri. Lamat takhadha lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Tatkala Samiri membuatkan bagi mereka patung sapi yang ada jasad dan ada suaranya. Qaumu yarqusuna hawalaihi wa yatawajaduna. Kemudian mereka pun joget-joget di sekitar patung tersebut. Fahuwa dinul kuffari wa ubadil ajl. Maka ibadah dengan joget-joget itu adalah agamanya orang-orang kafir dan agamanya para penyembah sapi. Ya. Wa ammal qadibu, adapun mungkul-mungkul gendang ya dengan apa namanya kayu, fa awwalu man ittakhadhahu az-zanadiqah. Yang pertama kali melakukan ibadah seperti ini adalah orang-orang zindiq. Liyashghalu bihil muslimin an kitabillahi ta'ala, agar membuat kaum muslimin tersibukkan sehingga tidak ingat kepada Al-Quran, sibuk nyanyi-nyanyian dan yang lainnya sehingga lupa dari Al-Quranul Karim. Wa inna makana yajlisun nabi, perhatikan pendalilan Abu Bakar At-Turtusi. Dahulu Nabi SAW duduk ma'ashabihi, duduk bersama para sahabat, ka'annama ala ru'usihimut tayr, seakan-akan di kepala mereka ada burung, yaitu tenang mendengarkan penjelasan Nabi, minal waqar, yaitu dengan ketenangan. Karena saking tenangnya seakan-akan di kepala mereka ada burung, mereka mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan joget-joget, ya, bukan kemudian gendang-gendangan ya. Fayambagi lisultan wa nuwabihi an yamna'ahum minal hudur fil masajid wa ghairiha. Maka wajib hendaknya atau sejatinya bagi penguasa atau para wakil-wakilnya untuk melarang mereka ya untuk datang ke masjid dan tempat-tempat yang enggak boleh. Orang-orang seperti ini pergi ke masjid, joget-joget di masjid. Wala yahilu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yahdhura ma'ahum, dan tidak halal bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk hadir bersama acara mereka. Wala yu'inuhum ala batilihim, dan tidak boleh membantu mereka dalam kebatilan mereka.
Hadza madhhabu Malikin wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa ghairihim min a'immatil muslimin wa billahi taufik. Ini adalah mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Syafi'i dan mazhabnya Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab semua, 4 imam semua. Wa ghairihim, dan juga mazhabnya imam yang lain dari kaum muslimin. Wa billahi taufik. Jawaban yang luar biasa. Dia mengatakan bahwasanya ibadah dengan joget-joget yang pertama kali nenek moyangnya adalah Samiri dan para pengikutnya. Karena kadang kita sedih melihat sebagian orang beribadah di masjid dengan joget-joget, kadang pakai baju-baju apa tersendiri joget-joget. Apakah dulu Nabi seperti itu? Dan para sahabat seperti itu cara beribadah, ya. Bukankah dalam hadis para Nabi kalau ceramah semuanya diam, tenang, seperti di atas kepala mereka ada burung. Saking tenangnya, karena ada tenangnya. Bukan joget sana joget sini, ini kebiasaan orang-orang kafir dalam beribadah dan juga Samiri dan kawan-kawannya. Taib ini tadi dinukil dari Al-Qurtubi. Kemudian di antara faedah yang bisa kita sampaikan dari kisah ini bahwasanya disunnahkan atau disyariatkan untuk mengasingkan ahlul bidah. Disebutkan oleh Qurtubi, ya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Hadhil ayah, kata Imam Qurtubi rahimahullah, ayat ini, yakni perkataan Nabi Musa, fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula lam misas. Pergilah engkau wahai Samiri. Kata, selama kau masih hidup tidak ada yang bisa menyentuhmu dan kau tidak bisa disentuh oleh seorang pun. La misas, tidak ada sentuhan. Kata Imam Qurtubi mengomentari ayat ini, hadhil ayah aslun fi nafi ahlil bid'ah wal ma'asi wa hijranihim wa hujranihim. Ini adalah ayat merupakan asal atau dalil untuk menafikan ahlul bid'ah dan para pelaku maksiat dan menghajar mereka. Wa alla yukhalatu, dan agar mereka tidak boleh ada yang bercampur dengan mereka. Kenapa? Karena mereka bikin syubhat. Mereka ngajak orang kemaksiatan atau ahlul bidah, kemudian bikin pikiran yang salah masalah akidah. Waqad fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika bi Ka'ab bin Malik wa thalathati alladziina khulifu, dan Nabi pernah melakukan hal ini, praktek menghajar Ka'ab bin Malik dan 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, sehingga akhirnya ditunda taubatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya ini dalil bahwasanya boleh kalau ada orang ternyata melakukan kerusakan maka dijauhi, tidak boleh didekati. Makanya Samiri disuruh pergi oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga dalil kisah ini menunjukkan bahwasanya Allah menguji manusia, dan bahkan Allah terkadang mengizinkan terjadi sesuatu yang menakjubkan sebagai ujian. Contoh, Samiri diizinkan oleh Allah tatkala melemparkan pasir tersebut, kemudian patung tadi ada suaranya. Ini kan keajaiban, iya keajaiban, tapi itu ujian. Sebagaimana Allah pernah mengutus bibabil Harut wa Marut, Allah utus untuk mengajarkan sihir, ujian. Sebagaimana Allah izinkan iblis untuk hidup, ujian. Sebagaimana Allah memberikan terkadang kesaktian pada tangan para dukun, para penyihir, semua sebagai ujian. Ya. Oleh karenanya hidup ini adalah ujian. Kita suruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah, atau kita terpedaya dengan keajaiban-keajaiban tersebut. Ya. Dan ini juga dalil bahwasanya boleh seorang murka tatkala melihat kemungkaran. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam marah, ya. Kemudian tatkala melihat kemungkaran terhadap kesyirikan yang terjadi, ya. Dan bagaimana hal ini sangat besar di mata Nabi Musa karena itulah kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Afala yarawna alla yarju ilaihim qawlan?" Tidakkah mereka melihat bahwasanya sapi yang mereka sembah tersebut tidak bisa mengajak ngomong mereka? Kalau mereka ngomong tidak bisa dibalas oleh sapi tersebut. Benar ada suaranya. Jasadan lahu khuwar. Jasad ada suaranya, tapi la yarji'u ilaihim qawlan, tidak bisa menjawab perkataan mereka. Ini dalil bahwasanya Tuhan bisa berbicara. Allah membantah sapi tersebut sebagai Tuhan, dalilnya kata Allah karena sapi tersebut tidak bisa balas ngomong. Ya, kalau dia Tuhan, dia harusnya bisa menjawab omongan. Ini dalil bahwasanya Tuhan bisa berbicara, sifatul kalam. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah berbicara. Makanya didengar langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak seperti perkataan sebagian ahlul bidah seperti Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan Allah tidak bisa berbicara. Tidak ada suara, tidak ada huruf, tapi bahasa jiwa yang tanpa suara, tanpa huruf, kemudian diterjemahkan oleh Nabi Muhammad. Intinya Allah tidak bisa bicara. Ini bantahan terhadap mereka bahwasanya di antara sifat Tuhan
Ya, bisa berbicara. Kemudian juga ini dalil bahwasanya seorang kalau untuk urusan akhirat segeralah. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam bersegera untuk urusan akhirat bagus. Allah berkata wasari'u, bersegeralah. Ya, bersegeralah. Ya, jangan tunda-tunda. Nabi Musa semangat untuk beribadah kepada Allah, Musa semangat untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, terkadang betapa banyak kita tunda kebaikan akhirnya tidak kita kerjakan. Ide muncul, kita biarkan. Terbetik dalam hati kita ingin melakukan sesuatu, nanti kita bilang nanti aja, ternyata kemudian lewat, tidak bisa kita kerjakan dan itu sesuatu yang sangat merugikan, ya. Allah sudah kasih kita hidayah untuk semangat melakukan sesuatu, kemudian kita tinggalkan. Lihatlah Nabi Musa, wa ajiltu ilaika rabbi. Aku semangat, ya. Aku semangat. Semangatnya Nabi Musa tidak diingkari oleh Allah, cuma salah dalam hal ini karena dia meninggalkan kaumnya. Tapi semangat dia untuk segera bertemu dengan Allah, maka itu adalah suatu kebaikan. Baik, demikian saja kajian kita para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan hari Sabtu, insyaallah. Hari Jumat besok ada syarah akidah wasithiyah. Insyaallah kita lanjutkan syarah akidah wasithiyah besok jam yang sama, jam 4:15. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.